Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RGS yang tetap semangat. Kali ini saya akan membahas terkait dengan kompetensi manajerial untuk P3K ya. Pada aspek tanggung jawab ya, aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas atau tanggung jawab. Kemampuan bekerja mandiri sampai tuntas merupakan bentuk tanggung jawab. Oleh karena itu, di tes CPNS dan P3K juga diuji aspek tanggung jawabnya. Tujuannya apa di sini? Yaitu untuk mengukur tingkat kedewasaan seseorang dalam mempertanggungjawabkan dari apa yang telah dilakukannya. Indikasi hal tersebut adalah mampu menanggung resiko dari tindakan yang telah diperbuat, baik selaku tindakan pribadi atau tindakan yang dilakukan oleh anggota tim yang berada di bawah wewenangnya. Tanggung jawab ini merupakan karakter yang harus dimiliki oleh setiap pegawai, terutama pegawai yang bekerja di lingkungan publik. Karena setiap tindakannya memiliki dampak bagi orang banyak, misalnya bagi karyawan lainnya, baik perusahaan atau instansi tempat bekerja atau bagi orang yang membutuhkan jasa atau pelayanan Anda. Nah, ini ada tips untuk melaksanakan tanggung jawab ya. Yang pertama yaitu berusaha sebaik-baiknya, teliti dan hati-hati dalam setiap tindakan. Ini tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, selalu berpikir positif. Tips yang ketiga, tidak pernah takut gagal. Tips yang keempat, mempertimbangkan dengan matang tindakan yang akan diambil. Kemudian tips yang kelima, usaha keras, kerja cerdas, dan yakin akan hasil yang baik mesti Tuhan yang menentukan. Yang keenam, yang terakhir yaitu pahamilah bahwa setiap tindakan pasti dimintai pertanggungjawabannya. Baik, langsung saja kita ke soal untuk manajerial ya, kompetensi manajerial untuk P3K pada aspek tanggung jawab ya. Di sini terkait dengan tanggung jawab ya. Dalam suatu proyek kerja lapangan, saya diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah tim. Pada akhir laporan kerja yang diberikan, ternyata hasilnya mengecewakan. Setelah ditelusuri, salah satu anggota tim telah melakukan kesalahan. Maka, nah di sini kita disuruh untuk memilih jawaban yang skornya atau poinnya paling tinggi ya dari 5 jawaban yang diberikan ini ya. Jadi di sini kita diberi kepercayaan untuk memimpin ya sebuah tim. Pada akhir laporan yang diberikan ternyata hasilnya mengecewakan. Setelah ditelusuri ya ternyata ada salah satu tim yang melakukan kesalahan. Nah, maka yang kita lakukan apa di sini? Yang pertama yaitu saya tidak dapat dipersalahkan dengan alasan apapun. Ini yang A ya. Yang B, saya turut bertanggung jawab karena bagaimanapun juga saya adalah pimpinan proyek tersebut. Yang C, seharusnya hal tersebut tidak termasuk dalam tanggung jawab saya. Yang D, saya akan menelusuri lebih lanjut dan memaksa orang tersebut bertanggung jawab atas semuanya. Yang E, hal itu mutlak menjadi kekeliruan anak buah yang terbukti bersalah. Baik, kita bahas satu persatu ya. Dan kita cari poin yang paling tinggi ya. Nah, untuk yang jawaban A, saya tidak dapat dipersalahkan dengan alasan apapun. Ini mendapatkan skor 2 ya. Kenapa? Kok rendah skornya ya?
Sifat otoriter dalam kepemimpinan tidak akan bisa membuat kepemimpinan Anda berlangsung lama. Ini alasannya ya. Jadi di sini terlihat sangat otoriter ya, tidak mau dipersalahkan. Padahal kita sebagai pemimpin. Kemudian yang B, saya turut bertanggung jawab karena bagaimanapun juga saya adalah pimpinan proyek tersebut. Jadi di sini turut bertanggung jawab. Kenapa? Karena sebagai pimpinan proyek. Di sini skornya paling tinggi yaitu 5 ya. Jadi walaupun yang melakukan kesalahan adalah bawahan kita sebagai pimpinan juga wajib bertanggung jawab. Nah, di sini ya, sebagai pimpinan proyek sebaiknya selalu memantau dan mengamati perkembangan pekerjaan sehingga hal-hal yang sekiranya bisa mengganggu hasil pekerjaan maka sudah dapat tertangani sebelum terlanjur terjadi. Jadi tugas kita di sini kan memantau dan mengamati perkembangan. Jadi kita turut bertanggung jawab. Jawaban untuk yang C, seharusnya hal tersebut tidak termasuk dalam tanggung jawab saya. Jadi di sini tidak mau bertanggung jawab ya. Nah, ini skornya 1 ya. Mengabaikan hal yang semestinya menjadi tugas seorang pemimpin adalah tindakan permisif ya. Oke, yang D, saya akan menelusuri lebih lanjut dan memaksa orang tersebut bertanggung jawab atas semuanya. Nah, di sini atas semuanya ya. Ini sudah bagus ini skornya 4 ya. Nah, introspeksi ke dalam memang harus dilakukan, namun Anda selaku pimpinan tetap paling bertanggung jawab. Jadi sebagai pimpinan itu tetap paling bertanggung jawab dan harus mampu memberikan pertanggungjawaban ke publik. Ya, walaupun di sini ditelusuri, tetapi kita sebagai pemimpin itu adalah orang yang paling bertanggung jawab. Maka skor yang tertinggi tadi adalah yang B ini ya, jawaban yang B. Yang E, hal itu mutlak menjadi kekeliruan anak buah yang terbukti bersalah. Jadi di sini mutlak kekeliruannya itu dari anak buah. Nah, di sini skornya adalah 3 ya. Setelah melakukan penelusuran dan menemukan anak buah yang melakukan kesalahan, bukan berarti melimpahkan seluruh pertanggungjawaban ke orang tersebut. Bagaimanapun semua juga turut andil dalam kesalahan yang terjadi. Jadi tidak hanya kesalahan tersebut tidak hanya anak buah, tetapi kita sebagai pimpinan juga wajib bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Oke, soal yang kedua ya. Biasanya ketika muncul suatu masalah dalam pekerjaan yang ada kaitannya dengan kewajiban saya, tindakan yang sering saya lakukan adalah yang A, langsung mencari kambing hitam penyebab masalah agar beban saya lebih ringan. Ini lepas tanggung jawab ya. B, mencari tahu apakah ada orang atau pihak lain yang juga ikut bersalah dalam masalah tersebut agar beban saya lebih ringan. C, membiarkan masalah tersebut berlangsung nanti juga akan selesai dengan sendirinya. Yang D, seharusnya ada orang lain yang membantu menyelesaikan hal ini sebagai sikap empati. Yang E, tetap bertanggung jawab dengan hasil apapun dan mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, kalau muncul masalah dalam pekerjaan, ya kewajiban kita apa? Nah, di sini kita diuji tanggung jawab kita ya. Oke, kita bahas satu persatu manakah poin atau skor yang tertinggi ya di sini ya. Jawaban A, langsung mencari kambing hitam penyebab masalah agar beban saya lebih ringan. Skornya adalah 2 ya di sini ya. Mengalihkan masalah ke orang lain bukanlah hal yang baik karena bisa menjadi fitnah ini ya. Kemudian yang B, mencari tahu apakah ada orang atau pihak lain yang juga ikut bersalah dalam masalah tersebut agar beban saya lebih ringan. Nah, ini skornya sudah mulai tinggi, yaitu skornya 4.
Introspeksi diri perlu dilakukan, namun perlu diingat bahwa yang paling harus bertanggung jawab adalah diri Anda, karena menjadi yang utama dalam hal tersebut. Nah, jadi introspeksi itu perlu dilakukan, namun perlu diingat bahwa yang paling bertanggung jawab adalah diri kita sendiri. Ya. Oke, yang C, membiarkan masalah tersebut terus berlangsung, nanti juga akan selesai dengan sendirinya. Skornya ini adalah 1, ini tidak ada usaha ya menyelesaikan ya. Merupakan tindakan yang mengabaikan, ini termasuk mengabaikan ya. Apabila ini terus Anda lakukan, maka tidak akan terjadi perubahan dalam diri Anda maupun lingkungan. Yang D, seharusnya ada orang lain yang membantu menyelesaikan hal ini sebagai sikap empati. Nah, ini skornya 3 ya. Alasannya apa kok skornya 3? Di sini alasannya adalah Anda tidak bisa mengharapkan orang lain selalu berempati dengan Anda. Masing-masing orang pasti memiliki kesibukan sendiri, sehingga mesti melihat situasi dan kondisi sebelumnya. Karena apabila tidak mengetahui situasi dan kondisi, bisa saja menjadi fitnah. Dan yang E, ini skornya paling tinggi, yaitu tetap bertanggung jawab apapun hasilnya dan mencari solusi dari masalah tersebut. Jadi kalau ada masalah, itu kata kuncinya adalah kita wajib bertanggung jawab apapun hasilnya, serta mencari solusi dari masalah tersebut. Ini skornya 5, menunjukkan bahwa Anda paham betul aturan mainnya. Jadi di sini menunjukkan bahwa kita itu memiliki pribadi yang bertanggung jawab, sehingga skornya adalah 5. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.